Ada satu saham yang naiknya itu lumayan tinggi, bahkan volumenya juga tinggi. Ini sahamnya Enerek. Jadi saham energi ini dia naik tinggi, bahkan udah 3 kali koreksi. Cuman menurut saya ini saham masih akumulasi. Nah, penasaran saham ini apakah lanjut naik atau turun? Jadi saham energi ini apakah berlanjut untuk naik ataupun turun? Penasaran, yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di sahamantul.com. Di video kali ini saya akan coba share saham Enerek atau saham energi Mega Persada. Jadi saham ini kenaikannya cukup drastis atau cukup naik tinggi ya. Entah apa yang apa namanya, sentimen apa yang bisa menyebabkan saham ini naik gitu ya. Jujur ini saya kehilangan momentum di saham ini dan memang ini saham yang menurut saya kenaikannya cukup fantastis ya. Jadi di bulan Mei, kalau kita melihat di sini di chartnya gitu ya, di chartnya di bulan Mei ini kita lihat bahwa ini bulan Mei harganya masih di harga bulan Mei ini harganya masih di harga 200. Sekarang Mei, Juni, Juli atau 3 bulan dia harganya ke 500. Jadi bahkan ini naiknya hampir 100%, cukup cukup baik sekali. Ini hampir naik 100% dan saham ini pun kenaikannya cukup tinggi dan hampir 100%. Entah ada apa di saham ini yang akhirnya saham ini kenaikannya berlipat-lipat atau berkali-kali lipat. Jadi kalau kita melihat di sini struktur marketnya saham ini memang sudah break dari downtrendnya, dia itu break dari downtrendnya dan dia mencoba menembus di harga 200 dan ketika dia menembus harga 200 saham ini sampai menembus di harga 500. Jadi sampai video ini buat saham ini sentuh di harga 525 bahkan ketika jebol 500 ini saya ikut berpartisipasi walaupun memang beresiko tinggi. Ini bisa beresiko tinggi. Kenapa? Karena ketika kita entry di saham ini tuh sudah koreksi hampir dari 3 kali koreksi di harga 200, ini koreksi ketika dia menjebol 400 dan dia mengkoreksi ketika mau jebol di harga 500. Jadi ini udah 3 kali koreksi, saham ini udah 3 kali apa yang namanya koreksi di sini, yang akhirnya eh, ini menjadi resiko tinggi. Tapi memang kenapa saya bisa tetap masuk? Karena alasannya adalah saham ini masih akumulasi besar gitu. Jadi tanggal 25 Juli ini sudah koreksi yang ketiga dan menembus harga psikologisnya itu harga Rp500. Dalam kesempatan tersebut saya pun ikut memanfaatkan momentum itu dan ikut beli saat breakout. Tapi ini benar-benar dijaga resiko saya, benar-benar saya menjaga resikonya. Kenapa? Karena ini sudah 3 kali koreksi dan biasanya setelah ini tuh ada yang namanya penurunan atau distribusi. Tapi yang membuat saya yakin itu sih akumulasi yang cukup besar oleh asing atau foreign. Jadi asing ini cukup besar akumulasinya yang membuat saya yakin untuk entry walaupun memang beresiko. Nah, resiko inilah tetap saya jaga, resiko inilah yang saya turutin walaupun memang saya patuhi gitu ya maksudnya. Walaupun memang ini beresiko besar, tapi tetap saya tenang di sini. Kenapa? Saya menggunakan resiko yang sudah saya hitung. Jadi ini merupakan resiko, memanage resiko ini merupakan salah satu modul yang ada di Samantul, di mana di situ belajar yang namanya lot sizing atau memanage resiko. Walaupun memang saham ini sudah tinggi, tapi saya memanage resiko. Entry-nya pun juga saya hitung resikonya. Kenapa? Karena momentumnya saya hilang di 3 kali sebelumnya, dan ini yang ketiga ini saya coba memaksakan, sebenarnya saya coba memaksakan untuk entry di saham ini, tapi itu pun walaupun memaksakan tetap
saya hitung resikonya sehingga ketika gagal atau ketika dia beda dengan plannya atau salah dengan plannya, saya akan tetap menjaga resikonya itu dan tidak apa namanya, tidak rugi yang mendalam karena resikonya sudah saya hitung dan saya sudah berhitung bagaimana ketika itu gagal. Jadi itu merupakan salah satu bab dari 6 bab yang saya pelajari, yang saya share ke teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu bab dari 6 bab yang saya share ke teman-teman, yaitu dengan memanage resiko atau dengan menggunakan loss sizing. Sehingga ketika kita entry di saham yang memang sudah naik tinggi pun kita tenang dan ini menjaga psikologis ke kita karena apa? Karena ketika kita gagal, kita sudah tahu resikonya berapa. Jadi misalkan teman-teman pengen belajar juga memanage risiko, teman-teman bisa masuk ke sahamantul.com. Di situ nanti teman-teman juga belajar salah satunya itu dengan lot sizing. Sehingga dengan lot sizing ini teman-teman bisa tenang kapan entry, kapan masuk walaupun sudah naik tinggi, teman-teman bisa ikut partisipasi juga dengan menggunakan resiko yang terukur. Kadang kita itu apa namanya? Kita itu suka FOMO ketika saham itu naik sehingga berharap bahwa kita bisa cuan lagi maksimal padahal saham itu sudah naik tinggi. Di saham ini pun juga sama, saya juga entry walaupun harganya tinggi, tapi walaupun memang saya sebut FOMO, iya betul saya FOMO juga. Tapi yang membuat saya tenang ialah resikonya sudah saya atur. Kenapa? Karena resiko inilah yang kita jaga, yang kita perhatikan supaya kita tidak loss dalam. Gitu. Jadi misalkan teman-teman pengen belajar juga bagaimana saya entry-nya, teman-teman tinggal cek di bawah di kolom komentar, di kolom deskripsi, masuk ke grup Telegramnya. Di sana saya akan sharing juga saham-saham yang menarik, saham-saham yang memang lagi rame gitu ya. Apalagi kalau misalkan saya juga akan sharing promo diskon mumpung sekarang lagi awal bulan itu ada promo 20% untuk masuk ke sahamantul.com. Jadi memang kalau bisa disebut saya ini FOMO di saham energi, tapi kalau menurut saya ini FOMO yang terukur. Kenapa? Karena saya menggunakan lot sizing yang tepat ketika ini gagal, ini saya akan keluar. Jadi kalau misalkan kita lihat memang sudah 3 kali koreksi yang masih berlangsung. Yang kenapa teman-teman mungkin bertanya kenapa saya memaksakan untuk saham ini naik karena akumulasinya yang cukup bagus, akumulasinya yang cukup baik, sehingga ini yang membuat saya menarik untuk entry di saham ini. Jadi belum ada distribusi, mungkin video sebelumnya saya bahas tentang saham SSIA yang distribusi. Kalau saham ini saham yang belum ada distribusi dan masih akumulasi sehingga saya memaksakan masuk walaupun saya sebut dengan FOMO. Walaupun FOMO pun juga saya menghitung resikonya dengan menggunakan eh, yang namanya lot sizing gitu. Jadi saham ini kalau saya lihat di sini saya trading plan-nya itu ketika dia nembus 500 dan ketika dia menembus garis merah ini atau misalkan koreksi atau misalkan dia eh, balik arah ke selatan atau balik downtrend, saya akan jual dan itu sudah terukur resikonya. Tapi kalau misalkan dia berlanjut sampai 500 sampai 600, ya saya akan bersyukur bahwa FOMO saya ini benar. Jadi FOMO yang terukur gitu ya, FOMO yang terukur. Nah, sebenarnya saya juga masih belum menemukan kenapa sih saham ini bisa naik tinggi, kenapa sih saham ini bisa asing masuk. Mungkin teman-teman eh, punya tahu informasi bahwa saham ini memang lagi ada corporate action gitu ya, atau teman-teman tahu isunya, kasusnya apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar saya makin yakin untuk kenapa saya entry juga karena kemarin saya mikir aduh saya telat telatnya itu membuat saya malah diam aja beberapa kali break saya malah terlewatkan saham ini dan saya juga masih penasaran ada apa sih di saham ini mungkin teman-teman yang tahu isunya atau tahu ada apa di saham ini bisa tulis di kolom komentar tapi yang jelas yang membuat saya yakin saya masuk di saham ini ialah karena saham ini break dari resistnya dan masih akumulasi. Akumulasi ini yang membuat saya bertahan dan kalau misalnya teman-teman bedah bandarmologinya ini cukup besar asing masuk di saham ini. Makanya saham ini naik terus-terusan dan memang
Ini yang menjadi saya yang menjadi kuat, alasan saya kuat untuk bisa masuk saham ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman di mana pelajarannya adalah FOMO yang terukur yang mudah-mudahan bisa cuan karena ini belum cuan yang mudah-mudahan bisa cuan. Jadi boleh FOMO tapi terukur gitu ya. Boleh FOMO tapi terukur resikonya ya teman-teman bisa ikut juga. Kalau misalnya gagal ya udah saya sudah mengukur loss saya itu 1% dari modal saya. Jadi kalau misalkan ini gagal dan saya loss yaitu sudah 1% modal dari satu lossnya itu udah 1% dari modal saya sehingga saya bisa punya kesempatan 100 kali loss gitu. Jadi lossnya sudah terukur cuma 1% modal dan saya juga entry-nya juga sudah menggunakan lot sizing. Jadi FOMO yang terukur itu boleh karena ketika loss sudah kehitung berapa loss yang akan diterima. Oke, itu aja mungkin teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini menjadi menambah wawasan buat teman-teman sehingga teman-teman punya lagi knowledge atau pemahaman di saham ini. Semoga di-save video ini jika video ini bermanfaat dan tolong bagikan buat teman-teman yang butuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.